Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, untuk hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bapak awali dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat untuk belajar? Masih. Oh, suaranya sudah lemas. Ya, ulangi, masih semangat? Masih. Untuk belajar PAI? Semangat ya. Baik, pada hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran PAI, ya, alangkah baiknya nanti kita untuk melakukan pemanasan dulu, ya. Kita melakukan pemanasan supaya pembelajaran hari ini tidak merasa jenuh ataupun bete ataupun membosankan. Jadi harus dipanasin dulu supaya kesemangatan itu tetap terjadi. Dengan semangat maka kita akan memperoleh hasil yang bagus, ya. Kita belajar akan memperoleh kefokusan yang luar biasa dengan catatan hati kitanya memiliki semangat yang tinggi. Kalau kita tidak ada semangat, maka pembelajaran tidak akan diperoleh dengan maksimal. Oleh karena itu, untuk menguatkan diri kita kepada tanah air kita, maka sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada negeri tercinta ini, ya. Ini kaitannya dengan masing-masing diri kita, bahwa kita harus selalu atau senantiasa, ya, hidup terutama di negeri Indonesia. Kita harus mencintai negeri kita ini dengan setulus hati. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kita mohon untuk semuanya berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Silakan. Siap? Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan kembali. Ya, baik Bapak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum belajar. Denis. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillah.
kasih. Mudah-mudahan belajar pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita sampai kepada bab 7, yaitu tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Ya, barangkali ada yang berhalangan hadir pada hari ini. Alika, mana Alika? Ya. Kemudian Susnia, Dede Gita, Kasini, Rizky, Amelia, Tiara, Tina, Wadiro, Wilani Hayati, Yaya Cahyati, Ega, Armila, Nihaya, Fitria, Istiana, Warika, Aura, Divo, Denis. Baik, hadir semua ya. Ya, kita memulai pelajaran hari ini itu dengan tema kita sampai pada bab 7, yaitu cinta kepada Allah, Khauf dan Raja. Pada pembelajaran kali ini Bapak nanti akan membagi menjadi 4 kelompok. Jadi sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Jelas? Nanti dari bab ini ya, Bapak berharap kalian bisa dari setiap kelompoknya ya, bisa mengamati atau mengartikan, kita diskusi tentang seperti apa sih cinta kita kepada Allah ya, kemudian manfaatnya apa, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti pada proses pembelajaran ini masing-masing kelompok nanti akan menjelaskan atau mempresentasikan, berdiskusi dengan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Misalkan kelompok 4 mendefinisikan bahwa cinta kepada Allah itu begini ya. Nanti kelompok 2-nya begini. Nah, itu kita diskusi ya, sehingga nanti dapat kesimpulan bahwa mencintai Allah merupakan bagian daripada keimanan kita yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sudah siap ya? Pada kali ini, pertemuan kali ini ya, dengan temanya yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dari masing-masing kelompok itu kamu catat ya, di setiap kelompok, setiap siswa atau anggota kelompok itu mencatat pengertian ya daripada cinta kepada Allah. Kemudian yang keduanya Khauf dan Raja. Kemudian kamu jelaskan nanti, tiap-tiap kelompok itu menjelaskan apa nanti manfaatnya, kemudian implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa dengan kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau nanti yang sudah langsung kita presentasikan. Silakan duduknya berbalik ya dengan teman di belakang kamu. Kasih waktu untuk berdiskusi ya bersama teman. Silakan berbalik ke
berkelompok ya. Nah, ditulis pada lembaran itu ya. Awas, di sini kelompok satu nih. Dua.
cari inspirasi. Nanti cinta dia berarti ya cepat. Ini ujian. Oke, belajar. Semua anggota wajib menulis semua.
Sudah tidak. Suaranya yang lantang.
sudah? Kalau sudah, silakan kamu berbalik lagi. Kalau sudah semua, kalau masih ada yang belum, aku masih tunggu ya. Kelompok 1 sudah, 2 sudah belum, kelompok 2, kelompok 3 belum, 4 sudah, kelompok 1 dan 4 yang sudah, 2 kelompok lagi. Ya, gimana? Kelompok 1 sudah, 2 sudah, belum, 2 sudah, kelompok 3 belum, 4 sudah, tinggal 1 kelompok lagi yang belum ya, kelompok 3.
Kalau sudah, silakan nanti dari masing-masing kelompok untuk menyiapkan argumennya masing-masing. Ya. Jadi perwakilan dari semua kelompok nanti untuk menyampaikan argumennya masing-masing. Ya. Jadi silakan dimulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 boleh. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan argumennya. Nanti hasil kamu bisa. Seperti apa? Ini argumen dari kelompok 1 ya. Ya. Silakan. Cinta kepada Allah yaitu meyakini bahwa Allah itu ada dan meyakini keberadaan Allah. Salah satu bukti cinta kita kepada Allah adalah hubungan beribadah, mengaji, bersedekah dan membantu sesama atau membantu orang yang membutuhkan sedang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ya, baik. Beri tepuk tangan. Silakan, barangkali dari argumen kelompok 1 ada yang memberikan sanggahan atau pendapat lain. Kemudian dari kelompok lain silakan perwakilannya. Dua, Aura. Boleh. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang berarti melakukan cara mendarat atau kecintaan mendarat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai cinta yang memelihara atas cinta kita sebagai Sudah? Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 3 yang mewakili. Isyana boleh. Ya, Armina untuk mewakili dari kelompok 3. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain. Baik, kasih semangat untuk kelompok 3. Silakan yang kelompok 4. Silakan Mas Denny. Berkata pendapatnya seperti apa? Cepat waktunya. Cepat sih Denis. Ya, ini perwakilan dari kelompok 4 untuk menyampaikan gagasannya. Suaranya dikerasin. Cinta kepada Allah
coba apa dibaca? Cinta kepada Allah. Mengertinya, ya itu pendapat atau gagasan dari kelompok 4. Ada sanggahan? Ada. Ya silakan. Nanti ya. Baik, dari nanti itu maju nanti ya. Dari sekian kelompok ada 4 kelompok yang masing-masing sudah memberikan gagasan tentang seperti apa sikap kita dalam cinta kepada Allah. Nah, jadi setelah Bapak mendengarkan semua dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, maka hari ini Bapak simpulkan pada diskusi hari ini bahwa hakikatnya cinta kepada Allah merupakan perasaan yang suci dan lembut, ya, berupa rasa kasih sayang. Dan rasa kasih sayang itu dalam implementasi kesehariannya itu bisa kalian terapkan dalam sikap, ya, bagaimana kita mencintai kepada orang tua, mencintai dan menghargai, menghormati bapak dan ibu guru, juga rasa hormat dan menghargai kepada orang lain, ya. Jadi intinya, jadi cinta kepada Allah itu merupakan rasa, ya. Jadi kita harus memiliki yang namanya orang cinta itu, ya, tidak mau jauh-jauh. Artinya apa? Ketika kita tidak mau jauh, apa yang menjadi perintahnya Allah kita jalankan sesuai dengan aturannya, ya. Kemudian kita menjauhi segala larangannya yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan, ya, untuk pertemuan hari ini. Silakan, ya, kalian berbalik sebelum diakhiri pembelajaran ini. Kalian kembali seperti semula duduk, dan kita akan menyimpulkan nanti dari gagasan-gagasan yang kalian sudah pelajari. Baik, kalau sudah, dari hasil diskusi atau debat kalian di antara beberapa kelompok, ya, dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi poinnya adalah bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari dengan berpedoman kepada rasa cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang cinta, artinya kita tidak mau jauh dari apa yang kita cintai. Hari ini kita menanamkan cinta kepada Allah. Tentunya berarti kita tidak mau jauh dengan Allah. Yang namanya orang cinta itu disuruh apa saja mau. Aura lagi mencintai seorang lelaki yang ganteng, ya. Maka apa yang diminta oleh laki-laki itu dia menuruti. Nah, begitu juga cinta kita kepada Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, hai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat. Berarti kita harus sholat. Kita harus orang kita cinta kepada Allah. Kemudian ketika kita jauh dengan Allah, maka kita akan merasa kesepian, merasa banyak dosa. Artinya kalau kita jauh, ya, jauh dengan Allah itu berarti kita merasa dosa.
dosa. Maka kesimpulannya adalah dari poin kelompok 1, 2, 3, dan 4 bahwa kecintaan itu ya harus melekat pada diri kita agar apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari akan memperoleh syafaatnya. Ya, amin ya rabbal. Kemudian setelah itu Bapak minta dari kelompok mana kelompok 1 ya yang akan memberikan tanggapan dari diskusi pada kesempatan kali ini. Silakan untuk kelompok 1. Maju depan. Suaranya yang keras. Bahwa cinta kepada Allah merupakan sikap yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal lain dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita bisa menerapkan cinta kepada orang tua, guru, dan yang lainnya. Kita bisa semangat belajar dan bekerja untuk kehidupan. Ya, hasil kita yang sudah memberikan kesimpulannya. Ya, jadi kembali Bapak ingatkan bahwa pembelajaran pada bab 7 ini yaitu tentang cinta kita kepada Allah. Tadi yang sudah teman kalian utarakan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang melekat pada diri. Ketika kita sudah mencintai Allah, maka kita harus selalu berdampingan, harus selalu berdekatan agar langkah kita itu akan selalu terpantau. Kita akan selalu terpantau. Itu poin daripada diskusi kita pada pertemuan kali ini. Ya. Baiklah, kita sampai pada penghujung kegiatan pembelajaran ini. Ya. Tetapi sebelum Bapak tutup, sebagai inspirasi kita simak atau kita lihat tayangan ya, tayangan inspirasi untuk kita. Ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran cinta kita kepada Allah. Untuk
kedua, kami penasaran hidup kami macam yang luas. Meski harus menempuh perjalanan yang berat, hidup tetap antusias menderita dan sengaja. Melakukan perjalanan dengan menyuarakan tujuan pertama, kami bicara sedikit menunjukkan kita hidup dan bekerja. Pada lokasi terjauh, sebagaimana bisa masuk ke pikiran kita itu dengan tarik nafas panjang. Yang mulai tersebut utamakan hidup perasaan seperti gagal. Namun sampai yang pertama, tidak ada kendala yang cukup berakhir. Ia sampai desa pertama dengan segala ini sebelum melanjutkan yang kedua dan sampai desa tempat setelah ketiga. Sebelum melanjutkan perjalanan, ia mendapatkan diri istirahat di bawah bambu dan memberikan jalan setapak yang terkait bahwa yang kelima sebulan kendalanya sesuai dengan urusan sebelumnya. Ia tidak mengalami suasana tenang di desa itu yang berbanding kembali dengan aman berbeda dan segera kemudian jalan selalu disempurnakan berat. Beberapa saat berlalu, beberapa saat berjalan ke tempat beliau. Dia sedang membawa kaldu yang terlalu besar pada usianya. Beliau segera melakukan kegiatannya kemudian menghubungi si kakek. Dia bertanya kepada si kakek, "Kek, apakah ada kabarnya? Ini cincin perak saya bawa. Saya menunjukkan cincin perak yang cukup bagus. Cincin yang beliau temukan waktu beliau tukar saat dia berada di kota. Beliau merasa memiliki bahwa dia tercubit membawa sampai tujuannya dan berharap si kakek menjadi sebuah yang bisa mendapatkan dengan cincin itu. Si kakek membawanya gembira dan bahkan itu melupakan ekspektasinya. Dia bilang kepada beliau dan mengatakan bahwa dia tidak membawa uang. Sedangkan pertama bukan itu, aku harus meminta uang di rumah untuk membayar cincinnya. Ucap si kakek dan membantu beliau dengan minyak. Dan begitu tidak itu, beliau melakukan semangat dan beliau membantu sang kakek membawa kayu ke rumahnya. Dia kemudian bisa sang kakek punya berjaga. Akhirnya dia bisa menjalani bulan dengan nyaman. Saat ia tidak lagi mengharapkan bantuan, mulai dia lagi mengganggu untuk berlakunya. Minggu berlalu, kini sampailah mereka di kediaman sang kakek. Dia yang berbagi hidupnya, meskipun mereka menjalani merasa sangat kencang. Dia tidak menduga jika si kakek yang sudah begitu mampu membawa beban seperti itu.
entah mana yang benar. Dan ini tidak pernah mendapatkan dari Allah atau dari itulah yang jemaah sebenarnya. Ia tidak pernah terlalu mengatakannya fokus berlari sedikit dari si harimau. Tidak terasa, tidak melakukan keadaan sampai sore hari. Ini juga tersambung biasa keduanya. Ia mengalami dalam sang gajah. Dan hari berikutnya telah muncul di keesokan harinya. Sungguh pengalaman menyenangkan dan berburu. Hingga keesokan harinya, baru penyanyi itu kembali ke rumahnya. Bahwa oleh-oleh yang salah untuk kedua orang tuanya tercipta. Kali ini, tentu dia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dengan membawa daging segar dan putra. Sebelum perjalanan dengan sehewan bus itu, dia memilih untuk menghindari jalan yang lalui sebelumnya. Mengingat bahwa harimau itu selalu sudah berkali-kali, lalu dia memutuskan sebisa mungkin jauhi dari kekuasaan yang itu. Seperti tidak dia telah mengetahui bahwa harimau akan berburu wilayah teritorinya. Menjadi wilayah kekuasaan harimau itu, itu akan berbesar kepadanya untuk tidak lagi membunuhnya. Cukup lama berjalan di hutan itu, berhasil membawa wilayah harimau. Kini dia menghadapi masalah yang lain. Dia tersisa, tidak punya jalan yang dia lalui. Terus berjalan di jalan setapak yang semakin kecil. Jalan ini melihat sesuatu yang aneh. Seperti mereka, dia menemukan seekor burung yang tidak terlihat. Saya terluka dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sedang di atas pohon yang banyak berbulu dengannya. Pada saat itulah, dia membawa burung terluka itu ke rumah. Dia berharap untuk dapat dijual dengan harga yang bayar. Supaya dapat sepuasnya kondisi yang dia berikan kepada uang. Setengah hari tersisa di hutan itu, dia akhirnya bisa keluar sampai di desa seberang. Dia masih sangat senang dan jika begitu untuk membawa keuntungan. Di desa itu, dia memiliki sebuah kayu dan dapat sebuah masalah yang berada di hidupnya. Jika ada anak itu, ucap dulu dengan sekali karena tidak mampu berkuari. Kata-kata sebagai bentuk itu begitu dengan keras dan mencinya di dalam. Dia tidak menuliskan apa-apa lagi untuk bagaimana dengan itu. Dia yang tadi dan melindungi sikap-sikapnya begitu. Tidak mau harus benar-benar menunjukkan kesalahan dalam buat keuntungan yang baik. Dia terkait berdiri di hari itu habis dari tidak kotor. Dia menjadi sebuah kaya mati. Pertama, dia belum pada menikah dari asli. Tapi dari beliau, saya kembali dari sini. Dia dulu tidak sangat berjalan dengan cara berkaya. Itu mencoba segala kesempatan yang ada. Pada hari beliau menanyakan cukup mendapat uang. Ya, itu adalah salah satu tayangan yang berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini. Ada dua poin yang menjadi pelajaran kita bahwa kita sebagai manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia itu tidak boleh berputus asa. Tanamkan semangat agar apa yang menjadi cita-cita itu tercapai, seperti bisa yang barusan kalian lihat, itu seorang pemuda yang begitu semangat untuk ingin mengubah dirinya dari ketidakpunyaan menjadi seorang yang kaya dengan semangatnya, yaitu
semoga menjadi inspirasi kita, dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang masalah Auf dan Raja. Hari ini kita cukupkan pertemuannya, ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiri semoga kalian sehat selalu sampai pada pertemuan berikutnya. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi